Selamat pagi sahabat budaya Pro 4 di mana saja berada. Senang sekali saya Kartika Dewi kembali menyapa Anda di program obrolan tematik Pro 4 Manokwari. Hari ini Mace Kartika akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu siaga laut bersama KDC. Nah, kita tahu bahwa laut ini merupakan bagian vital dari kehidupan masyarakat pesisir, termasuk di Papua Barat sendiri. Tapi bagaimana ya menjaga laut tetap lestari, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan? Hari ini Mace Kartika akan mengupas bersama narasumber istimewa kita. Beliau adalah pemerhati laut dan juga penggerak komunitas siaga pesisir. Selamat datang Kak Alexander Sitanala selaku Ketua Ketapang Diving Community dan instruktur selam padi. Halo Kak Alex, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Nah, boleh Kak Alex menyapa sahabat budaya di Pro 4 ini? Baik, selamat pagi buat semua sahabat budaya di Pro 4 yang selalu setia mengikuti acara dialog pagi ini. Kak Alex ini jauh-jauh dari mana nih Kak? Saya sendiri, kalau saya tinggal di Kwawi. Oh, Kuawi. Ya, Ya. lebih tepatnya Ketapang Kwawi, Ketapang ya. samping jembatan penyeberangan menuju ke Pulau Mansinam itu. Oh, berarti memang pesisir ya Kak? Ya, kami. Nah, kalau kita langsung saja ya Kak ke pertanyaan untuk mengenal KDC itu apa. Kak bisa dijelaskan dan diceritakan apa itu KDC dan sejak kapan terbentuknya nih Kak? Ya, KDC sendiri terbentuk pada tahun 2020 ya. Itu dia terbentuk saat itu sedang COVID-19. Karena aktivitas ada pembatasan aktivitas. Makanya saya coba untuk mengalihkan, kalau kita tidak bisa beraktivitas di darat, kita beraktivitas di laut. Dari situ muncul ide, wah kita harus berdirikan komunitas, dan teman-teman sepakat untuk dirikan komunitas itu dengan fokus merehabilitasi terumbu karang, terus melindungi penyu, dan juga menjaga potensi-potensi laut yang ada seperti itu, dan mengeksplor potensi-potensi yang ada di Manokwari. Baik, berarti memang latar belakangnya itu memang dari COVID ya Kak? Ya. Dari COVID bingung nih mau ngapain? Ya. Muncullah ide. Nah, dan latar belakang ini juga tidak asal saja ya, Ya. karena fokusnya ke terumbu karang, penyu, dan memang menjaga kelestariannya. Nah, kalau kegiatan utama KDC ini dalam menjaga ekosistem laut ini bagaimana Kak? Ya, kami sendiri selama dari tahun 2000 kami gencar ya. Salah satunya yang paling kami soroti terkait sampah laut. Oh, sampai. Karena sampah laut itu berdampak pada ekosistem yang ada di dalam teluk ini. Terkait karang, mempengaruhi kesehatan karang ya, dan juga terkait karang yang kami tanam. Nah, ketika sampah banyak dia tertutup dengan sampah plastik, maka dia tidak akan sehat untuk bisa berkembang atau tumbuh seperti itu, dan itu menjadi tantangan kami saat itu ya, dan sampai sekarang pun sampah plastik masih ada. Betul, kalau sampah tuh memang di mana-mana ya Kak ya, Ya. dan laut tuh pasti ibaratnya buangan terakhir. Ya, Ya kan? Jadi memang dari terumbu yang mengganggu pertumbuhan terumbu, penyu laut, dan Ya. ekosistem lainnya gitu. Nah, kalau dari yang di KDC sendiri siapa saja sih Kak yang terlibat? Apakah masyarakat lokal atau memang pemuda pesisir? ya. Jadi KDC itu pertama awalnya kami dari pemuda yang ada di Kwawi situ. Oh iya, berarti pemuda Ya. sekitar dulu ya? Ya, terus kami coba untuk melihat pemuda yang ada di Pulau Mansinam seperti itu. Terus sampai saat ini kami sudah sedikit bergerak sedikit jauh ya. Saya sudah tidak lagi hanya di Manokwari, tapi kami sudah bergerak sampai ke Menarbu, distrik Ron. Ya, itu kami sudah melakukan aktivitas pelatihan.
di mana karena mereka sendiri fokus dengan menjaga laut, menjaga habitat karang dan lain-lain, makanya saya pikir ini satu misi ya dengan kami. Tujuannya sama, bagaimana kami bisa menjaga ini laut ini dari uh, cuaca ekstrim seperti itu, sedikit menjaga ya, sehingga salah satu utamanya ketersediaan bahan untuk kami juga ya, sebagai sumber makanan ya, untuk masyarakat yang ada di pesisir itu tetap terjaga seperti itu. Berarti memang dari kecil, dari lingkup kecil ke merambah ke daerah lain dengan satu visi misi yang sama. Ya. Nah, itu berarti ada komunitas yang padi itu ya, Kak, atau Iya, jadi ini memang visi misi kami itu bukan rekreasional, itu nomor 2 seperti itu. Jadi bagaimana kami berpikir untuk laut itu harus dijaga, lebih ke konservasi. Kami menyiapkan SDM seperti itu, internal kami siapkan SDM menjadi seorang penyelam prof. Terus kami juga mulai melihat ke daerah-daerah yang mungkin bisa kami jangkau, ataupun itu kami diminta. Kemarin saya baru 1 minggu di Kampung Menarbu, Distrik Ron, Kabupaten Wondama, itu saya diminta sama pemuda di Kampung Menarbu. Mereka kelompok Sasi, dan mereka selama ini mereka melakukan monitoring dengan snorkeling, dan mereka merasa ini susah. Mereka ke Manokwari dan komunikasi tidak ada masalah. Nah, saya melakukan itu, saya melakukan pelatihan di Kampung Menarbu dengan secara ikhlas. Saya tidak meminta mereka harus membayar, karena buat saya tujuan mereka dengan tujuan kami sama, bagaimana bisa menjaga laut itu. Betul. Seperti itu. memang dari hati dulu ya, Kak ya. Kalau dari hati pasti kerja tuh ikhlas. Ya. Nah, kalau untuk menurut Kak Alex nih, tantangan utama yang dihadapi laut kita saat ini nih, Kak, khususnya di Papua Barat, selain tadi sampah plastik, Ya. itu apa lagi, Kak? Sebenarnya kita bisa lihat di daerah Manokwari ya, betapa sudah terjadinya abrasi Pulau Mansinam. Ini sudah bukan kecil ya abrasinya. Dari luas Pulau Mansinam itu, dari sisi bagian timurnya dan sisi bagian baratnya sudah terkena abrasi, sehingga ini saya juga sempat berpikir waktu tahun 2004 untuk melakukan penanaman mangrove ya, karena di Pulau Mansinam juga ada area-area mangrove, hanya saja itu mungkin habis ya, sehingga itu perlu digiat. Hanya kami ini komunitas yang swadaya, dan kami selama tahun 2000 kami selalu berpikir untuk inisiatif sendiri, dan saya berpikir wah ini kalau sampai mangrove berarti kami harus cari mangrove yang sesuai dengan dia punya posisi tekstur pasir atau lokasi itu kan. Saya cek ternyata ada di Biak, dan saya pikir itu membutuhkan biaya yang besar. Saya sendiri akhirnya niat itu saya coba komunikasikan ke saudara Armando Idorwai, Ketua Karang Taruna Provinsi Papua, tapi itu juga tidak bisa dilakukan. Dan saya sangat menyayangkan ketika saya coba sampaikan ini niat kami dengan Karang Taruna Provinsi Papua Barat, namun sayang sekali kalau itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kami sempat merencanakan itu, hanya mungkin terkendala biaya semua seperti itu. Jadi memang KDC ini sudah melakukan kolaborasi ya, Kak ya? Ya. Jadi memang terkendala biaya, dan saya baru tahu kalau ternyata mangrove tuh beda-beda. Beda lingkungan, beda tekstur juga tipenya gitu. Jadi ada yang tekstur yang dia tumbuh di lumpur, tanah lumpur, ada yang di pasir, itu jadi beda. Jadi itu sudah nama-nama ilmiahnya sudah beda lagi. Nama ilmiahnya. Kalau kita kan dari
orang awam, wah mangrove pasti sama lah gitu. Ya, Ternyata berbeda dan ini beda. memang em, perlu. Identifikasi, jadi Betul. tidak asal tanam kan. Betul. Misalnya kita tanam di wosi, kita misal tanam di wosi, tapi kalau itu teksturnya tidak sama. Iya. Mungkin bibit yang dulunya dia beda kan. Kita bawa yang biasa tumbuh di pasir tanam di situ ya tidak bisa. Iya. Nah, Memang itu harus ada. saya sendiri kan latar belakang saya ini bukan orang kehutanan atau orang perikanan, cuma saya coba terus berdiskusi mencari informasi dari teman-teman yang memang punya ilmunya di bidang itu, dan akhirnya saya juga pun belajar seperti itu. Nah, kalau untuk ini tadi kan sudah membahas tantangan utama dan memang dari segi biaya dan tekstur tanahnya sendiri ya Kak ya. Nah, kalau untuk tingkat kesadaran masyarakat saat ini dalam menjaga kebersihan dan keamanan laut ini menurut Kak Alex gimana? Iya, kalau untuk di Manokwari sendiri untuk tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga laut, mungkin satu hal saya mau sampaikan bahwa masih terjadi bom yang dilakukan di Manokwari itu masih ada. Terus terkait lingkungan, saya mau katakan bahwa sampah masih keluar di laut. Dan ini ya kita bisa menilai sendiri kan, kalau sudah seperti ini kita bisa menilai sendiri tingkat kesadaran masyarakatnya sampai di mana. Dan saya sangat disayangkan sekali ketika itu sampah masih keluar di laut, kan berarti ya ikan akan pergi jauh. Ikan karang akan tidak sehat, dan ikan tidak ada di dalam teluk, ikan akan pergi jauh. Dan merugikan kita sendiri Iya, ya Kak. merugikan kita sendiri. Kenapa? Nelayan-nelayan tradisional atau budaya untuk mancing dengan perahu tradisional itu akan hilang, Betul. karena mereka tidak mungkin akan memancing hampir luar jauh kan. Nah, ini yang kita sayangkan, bagaimana kita bisa menjaga laut, jaga teluk ini sehingga budaya mancing itu masih terlihat di dalam teluk. Seperti kalau ikan ada di dekat teluk kan banyak kan tidak susah kan kita lihat, lebih asik, itu jadi satu tontonan yang menarik kan. Jadi hobi tersalurkan, makanan tercukupi juga ya Kak ya. Iya, Nah, berarti memang perlu sosialisasi untuk masyarakat ya Kak, iya, karena keberlangsungan hidup tuh juga tergantung masyarakat sendiri begitu. iya. Nah, kalau adakah Kak contoh kasus kerusakan laut atau pencemaran yang pernah KDC tangani langsung? Iya, kami rehabilitasi kerusakan akibat bom ya di daerah Mansina, di daerah Pulau Lemon, Mansinam, itu kami sendiri langsung kami melakukan transplantasi seperti itu. Dan saya sangat sayangkan eh, bisa sampai eh, tahun ini masih ada pelaku bom. Ini saya juga pun sedikit bingung di mana peran, ya kan, dinas-dinas terkait itu. Misalnya angkatan laut, di mana peran kamu? Polairut, di mana peran kamu? Kan seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali. Ini yang saya sedikit kebingungan. Apakah ini juga masalah tidak ada anggaran? Iya kan? Sedangkan itu tupoksi mereka. Betul. Tidak bisa dibilang tidak ada anggaran, kan seperti itu. Apalah uh, buat saya berpikir gini, kalau kamu tidak bisa melakukan itu ya ini kan jangan salahkan mereka kalau mereka tiap hari akan bisa melakukan itu, seperti itu. Karena tidak ada apa ya Kak, gernya gitu loh. Maksudnya kayak mereka masih melakukan itu kan belum ada peringatan begitu. Iya, saya ambil contoh seperti Raja Ampat ya. Itu karena kuatnya patroli, akhirnya hal-hal itu hilang. Manokwari kapan ada patroli? Iya kan? Contoh kasus kemarin saya di Kepulauan Nauri, distrik Ron ya, Kabupaten Mandama, masih terjadi bom, aktivitas bom di sana dengan jumlah perahu yang begitu banyak, 5 perahu. Dan mereka sampai dengan vulgarnya bisa menantang itu atau mau melawan masyarakat asli. Sudah tidak takut dengan masyarakat asli situ. Nah ini kan berarti sudah tidak beres ini. Iya. Hari ini saya pun akhirnya ketika melihat itu sedikit mewawancari seorang bapak yang
tinggal menjaga berapa pulau itu ada dua bapak dan selalu monitoring karang. Mereka katakan kami sangat kebingungan. Ini di mana Polairut punya tugas? Terus di mana balai TNT sini? Seperti itu. Ini orang bisa datang buang bom gampang-gampang dari Nabire ke daerah Auri, terus orang dari Manokwari datang buang bom di daerah Auri, terus mereka di mana? Apa yang mereka lakukan? Nah, ini saya mau sampaikan hari ini karena memang kemarin saya dapat data di lapangan seperti itu. Dengan vulgarnya pelaku bom itu bisa melawan masyarakat seperti itu. Ini kan sudah, wah ini di mana peran Polairut nih? Saya mau katakan hari ini tidak ada peran Polairut. Balai TNT mana operasi yang kalian lakukan? Kalau akhirnya kalian hanya duduk manis saja. Ini kan satu catatan yang sehingga Pak Kapolda pun bisa mendengar ini pagi ini seperti itu. Jadi memang diharapkan peran-peran dinas terkait itu juga mulai membuka mata ya. Ya, sangat penting. Dan saya pikir acara seperti ini saya pikir sangat baik kan. Ini kan bagian dari kita ada edukasi. Kan sayang sekali daerah Auri itu potensinya sangat luar biasa. Saya 12 pulau saya kelilingi dan potensinya sangat luar biasa. Kan sayang yang kita kenal di daerah Auri itu Matas itu pasir panjang itu yang sangat luar biasa, tapi orang bisa datang masuk untuk hancurkan karang. Loh, ini Pak sangat disayangkan sekali kan? Nah, ini saya sendiri sedikit kalau seperti begini ya jangan kalian salahkan mereka yang pelaku bom. Kalau kalian pun sendiri petugas ini tidak menjalankan tugas kalian seperti itu. Seperti tutup mata ya. Ya, saya mau katakan di Manokwari ini saya bilang Polairut tutup mata. Saya mau katakan itu hari ini sehingga Kapolda harus lihat dan mulai aktifkan kembali patroli pagi. Karena aktivitas bom yang terjadi di Mansinam itu di sekitar jam 5 sampai setengah 6 pagi. Jadi memang sudah harus ada patroli pagi rutin. Betul. Tidak bisa tidak kalau kita menjaga laut ya. Iya. Ini yang harus dilakukan. Tidak bisa duduk diam-diam tunggu laporan saja. Kan seperti itu. Nah, memang dari kesadaran dan menjalankan tupoksi mereka memang sangat penting ya, Kak ya. Dan juga di luar masyarakat di luar Papua kan memang tahunya Raja Ampat yang indah. Sebenarnya kan seperti yang Kak Alek tadi katakan di Papua ini juga banyak loh, terkhususnya Manokwari. Tapi potensi tidak menjaga alamnya dan tidak ada dinas-dinas terkait yang meng-up gitu loh. Jadinya Raja Ampat tuh selalu di atas dan pulau-pulau lainnya yang lebih indah tuh kalah pamor begitu. Nah, kalau untuk program siaga laut yang dijalankan KDC ini seperti apa Kak bentuknya? Jadi kami kalau terkait mau siaga laut ya kami lebih kepada menyiapkan SDM. Jadi kemarin aktivitas kemarin terakhir di Menarbu untuk penyelaman, untuk pelatihan penyelam. Nah, ini saya awal besok sekitar tanggal 2 saya sudah bergeser daerah Rumberbon. Sama, aktivitas yang sama. Berarti memang menyiapkan SDM ya, untuk itu yang utama. Betul. Ketika mereka bisa menyelam, mereka akan melihat keindahan mereka dan mereka bisa menjadi pelaku dan mereka bisa menjadi penjaga. Betul. Seperti itu. Kalau mereka tidak disiapkan, bagaimana mereka tahu? Wah, ini keindahan kami seperti apa? Ya kan? Bagaimana kan ini sesuatu yang harus dilihat. SDM itu yang utama harus kita siapkan. Jadi dari SDM situ jadi bisa memunculkan efek domino. Ya. Gitu. Jadi mungkin timbul rasa wah saya harus mengiklankan daerah saya biar wisatawan datang. Itu juga pasti akan menguntungkan mereka, toh? Ya. Nah, memang berarti memang dari Kak Alexnya ini memang sudah memikirkan jauh ya Kak ya. Nah, kalau langkah siaga yang dilakukan ketika ada ancaman laut, misal pencemaran dan tadi pengeboman atau adakah illegal fishing Kak? Illegal fishing sendiri saya belum ketemu ya. Tapi yang saya ketemu berdasarkan data lapangan yang saya berapa pulau di Auri ya, itu yang saya ketemu ya.
membawa mana sebenarnya itu yang sangat parah sebenarnya ya, kalau illegal fishing saya belum ketemu seperti itu, tapi ya, kami terus akan menjaga laut seperti itu ya. Kami bisa siapkan SDM di beberapa daerah di setiap pesisir. Ini satu hal yang akhirnya kan berdampak ke situ semua kan. Kita sama-sama jaga laut yang ada di Papua ya. Hari ini kami bicara konteks Manokwari, kita bicara konteks Papua Barat, tapi ke depan mungkin sudah tidak konteks Papua Barat lagi, tapi konteks tanah Papua. Tanah Papua itu. ya. Itu yang jadi misi kami, tujuan besarnya kami itu, goalnya Ketapang itu seperti itu. Apalagi Papua ini kan potensi lautnya kan sangat indah sekali ya Kak ya. Ya, jadi hari ini saya mau katakan kalau hari ini Provinsi Papua Barat kehilangan Raja Ampat, bukan berarti dia sudah kehilangan, tidak memiliki satu daerah yang luar biasa seperti Raja Ampat. Hari ini Wandama memiliki potensi yang luar biasa, yang sangat luar biasa dengan 12 pulau di Kepulauan Nauri, gugusan ada beberapa lagun yang ada di Rumberpon dan gugusan pulau-pulau di daerah Rumberpon sampai di daerah Roswar. Ini potensi yang sangat luar biasa, namun tidak pernah dilihat, tidak pernah diangkat provinsi maupun provinsi dan juga dinas-dinas terkait yang ada provinsi tidak pernah melihat ini. Coba contohnya bidang KRL DKP provinsi tidak melihat daerah Hondama sebagai sasaran kerja mereka, tapi mereka lebih memilih ke kayak mana. Ini kan lucu. Iya. Ini kayak mana ada depan-depan dekatnya, kenapa tidak melihat fokus kerja mereka lagi ke situ? Tidak ada. Ini kan lucu. Saya sangat kebingungan dengan mereka. Hari ini saya mau katakan saya sangat bingung. Wondama yang luar biasanya itu aja mereka apa? Saya turun tanya masih tidak ada, Mak. Wah, ini apa yang mereka lakukan? Jangan lakukan setengah-setengah terus pergi tinggalkan itu akhirnya hancur. Lakukanlah betul, bina mereka, didik mereka, dampingi mereka sampai selesai mereka siap, baru mereka biarkan mereka mandiri. Kan itu yang harus kita lakukan, bukan bikin setengah-setengah terus kasih tinggal, akhirnya hancur lagi, kerja ulang lagi besoknya. Karena ini kan ini kerja mati, sama saja tidak efektif kita kan, tidak efektif untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang berdampak pada masyarakat. Banyak kan seperti itu. Betul. Jadi memang potensi yang selalu tersembunyi ini selalu disembunyikan. Iya, Begitu ya. secara tidak langsung kita bisa katakan itu potensi yang luar biasa ini selalu disembunyikan. Dia tersembunyi tapi bukan diangkat, malah disembunyikan. Satu hal yang saya belajar bahwa saya kebingungan ya. Saya melihat dinas-dinas terkait ini tidak pernah berpikir ini suatu tantangan loh. Bisa bagaimana kita bisa mengangkat ini jadi wah. Iya kan? Tapi selalu berpikir yang instan saja, yang sudah jadi. Ini saja yang didorong terus, tapi tidak mau mengangkat sesuatu yang baru seperti itu. Ini kan, ini susah juga saya kadang-kadang. Nah, itu menjadi tantangan kami juga sih. Tantangan terbesar kedua ya. Dan kami dari itu semua, dan kami dalam waktu dekat kami akan buat Ketapang Dive Committee dengan rekam dive Nusantara akan melakukan ekspedisi besar yang skalanya internasional di dalam tahun ini. Nah, kalau itu kan swasta dan swasta ya Kak? Ya. Betul kan? Nah ini yang saya tanyakan, pernah membangun sinergi dengan instansi pemerintah? Kalau lembaga lain kan pasti swasta memang satu visi misi. Ya. Nah kalau pemerintah ini sudah Kak? Ya, saya sudahlah. Makanya saya selalu berbicara karena jangan selalu berharap ke pemerintah. Karena ketika kita berharap, kita tidak akan maju. Mari kita lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Tidak bisa berharap lebih dari pemerintah lah. Seperti itu. Hari ini kami jalan sampai berapa tahun kan kita tidak berharap lebih dari pemerintah. Tapi bagaimana kami bisa berperan secara tidak langsung, ya kan? Menjadi mitra secara tidak langsung, membantu program pemerintah secara tidak langsung untuk kepentingan bersama, kan seperti itu kan? Tapi ya buat saya
tidak tidak pernah buat kami menjalin secara langsung ya. Kami punya apa yang kami buat kerjasamanya Unipa, Fakultas iya. ya Perikanan Ilmu Kelautan. Kami bekerja sama. Berarti pemerintah hanya di kampus ya kan? Iya. Nah, apakah ada nih dinas-dinas terkait yang sudah melirik nih dari Ketapang Diving? Ya, kalau melirik dengan apa biasa saya katakan hanya melirik dengan berbicara saja ada banyak, sangat banyak. Kalau hanya sebatas teori Iya. banyak, secara praktek Iya. belum ada. Berarti memang diharapkan bagi dinas-dinas terkait nih prakteknya mari bersama-sama ya Kak Ya, ya. aturannya mari kita sama-sama, kan yang kami kerjakan ini kan bukan pekerjaan kami sebenarnya. Dan karena kami orang-orang yang sadar, makanya kami bisa melakukan tupoksinya kamu secara tidak langsung. Kan seperti itu. Yang aturannya itu tupoksi kamu, bukan kami. Kan seperti itu. Hanya kebetulan kami ini sadar, paham akan lingkungan itu, makanya kami bisa kerja seperti itu. Kami terlibat langsung. Nah, tadi membahas soal Unipa nih Kak. Berarti kan KDC ini juga melakukan edukasi dan kampanye. Ya. Nah, selain di Unipa ini, apakah pernah ke sekolah-sekolah atau ke kampung pesisir atau ke masyarakat lainnya gitu? Selain di Unipa, betul kami punya binaan di Bremi, ya, penangkaran penyu. Yang akhirnya DKP mau caplok itu. DKP provinsi mau caplok itu. Di bidang KRL mau caplok itu, mereka punya binaan. Nah, bapaknya sendiri kan bisa mengaku. Saya bisa dengan kalian kok. Kalian yang perhatikan saya kok, bukan perikanan provinsi atau KRL yang perhatikan saya kok. Ya itulah kerja-kerja mereka. Kan mereka maunya yang instan-instan saja, tidak mau dari nol. Dari nol ya. Ya, itu watak mereka. Karena memang Seperti harusnya itu. membangun dari nol biar tahu ya Kak. Ya. Akar-akarnya tuh bagaimana sih? Seperti apa, Iya, ya betul. di mana susahnya. Oh ini caranya gini. Akhirnya kita paham bagaimana menyiapkan SDM. Iya kan? Ya tidak semudah yang mereka pikir seperti itu. Tidak semudah Jadi itu. memang kalau dari akar kan solusinya pasti bakal keluar sendiri. Oh, ternyata Ya. solusinya seperti ini. Akan menimbulkan lebih efektif dan akan menimbulkan tunas-tunas yang baru. Betul. Kan seperti itu. Jadi kan penyelesaiannya tidak instan, tapi kalau ada kasus lagi bakal tahu, oh ini harusnya bagaimana, bertindaknya bagaimana, begitu ya Kak ya. Ya. Nah, kalau sekarang masuk segmen keharapan nih Kak, harapan dan peran generasi muda. Bagaimana Kak Alek melihat peran anak muda dalam menjaga laut saat ini? Kalau anak muda yang hari ini saya lihat ya sudah mulai banyak saya lihat dari aktivitas laut kan, pemuda mulai free dive sudah mulai banyak, orang sudah mulai berenang banyak. Secara tidak langsung kita melihat mereka sudah mulai sadar dan mereka secara tidak langsung mereka akan terlibat dalam proses-proses itu saya lihat satu hal yang baik yang saya harapkan lagi bagaimana dinas-dinas terkait ini bisa berkolaborasi bersama dan melihat persoalan-persoalan yang ada di Papua Barat ya, terkait bom, masih ada aktivitas bom. Itu yang saya sangat-sangat berharap mereka harus bisa duduk bersama. Nah, sekali lagi saya minta untuk Pak Kapolda untuk melihat persoalan bom di daerah Auri, distrik Ron, Kepulauan Kabupaten Ondama. Ini masih terjadi sangat kuat. Dan Manokwari salah satu pasokan ikan yang masuk dari situ, dari hasil bom, ikan bom. Manokwari dengan Nambire. Sehingga ini Kapolda bisa melihat dan bisa langsung menginstruksikan untuk Polair untuk bisa bergerak. Itu harapan saya. Kalau tidak Habis ya. hancur kan? Iya. Kasihan masyarakat yang berteriak di sana, yang selalu diancam seperti itu, kan sayang kan. Sehingga saya berharap itu di Pulau Auri ada Bapak Chris Enseba.
dia yang jaga tinggal dengan keluarga di daerah Pulau Matas, dia yang sampaikan. Dan dia selalu berhadapan itu langsung dengan pelaku-pelaku bom. Dan dia pun tidak berdaya. Dan ini harapan saya supaya ini jadi catatan penting ya buat kita bersama seperti itu. Karena Kepulauan Nauru itu kepulauan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Buat saya itu indah sekali Kepulauan Nauru. Jadi memang peran anak muda tadi memang seperti yang Kak Alex tadi katakan, biarlah mereka bisa menyelam dan menikmati keindahan laut. Lama-lama akan mengajak kawannya. Ya, akan sadar. Oh, Akan kalau sadar. mereka menyelam, mereka berenang, lihat sampah, waduh, Iya. kan catatan sendiri kan buat mereka. Betul. Aduh, ini sampah nih. Ya mungkin kamu yang sedang berenang, kamu pelakunya. Betul. Dengan oh sadar ya. Ya saya juga berharapkan seperti itu. Sampah terkait sampah ini mungkin ada edukasi secara langsung dari RT setempat seperti itu, pemerintahan terkecilnya untuk lebih melihat persoalan ini. Karena hari ini saya sangat respon dengan teman-teman yang di Sowi sana sudah mulai aktivitas mulai kumpul sampah di laut, sama seperti kami juga seperti itu. Berarti sudah mulai ada Dari teman dari dengan hati. teman. Iya, Ya, betul. sudah mulai ada teman yang mulai melihat ini kan. Semakin banyak orang peduli, semakin baik laut kita, Teluk ini akan semakin indah seperti itu. Nah, berarti kalau tadi saya lupa menanyakan, karena tadi kan kakak sudah bilang juga untuk menyiapkan SDM Ya. untuk selam. Nah, berarti itu adakah sertifikasinya atau bagaimana kak? Iya, jadi saya menyiapkan SDM ke masyarakat. Saya melakukan pelatihan. Saya mengangkat alat-alat dari Katapang sini sampai ke Menarbo di Ron sana. Semua peralatan saya ajarkan buat mereka aja. Saya sampaikan buat mereka. Kami bukan satu lembaga yang besar yang memiliki cukup finansial. Kami juga sama seperti kalian yang swadaya, mandiri. Jadi untuk mengajar kalian saya tidak perlu kalian bayar. Hanya saya tidak mampu mengeluarkan lisennya kamu. Karena itu saya harus membayar Oh iya. per orang. Dan itu saya mungkin hanya bisa membayar, dan terkait lisen harga buat kalian itu saya tidak mengambil keuntungan. Silakan bayar administrasinya, terus kalian bisa mendapatkan lisen. Jadi itu dikembalikan ke kampung dengan harga yang sangat beda ya dengan kita berpikir profit ya, instruktur profit ya. Kalau saya bukan instruktur profit, saya tidak pernah berpikir profit. Karena Saya kan dari kita tahu sendiri ya kak, lisensi untuk penyelam kan memang Ya. harganya memang Iya. Yang Lumayan. termahal memang pedi. Iya. Pedi yang termahal. Dan saya jujur saya bukan instruktur yang profit. Saya lebih kepada melihat persoalan. Bagaimana saya bisa memperbanyak penyelam asli Papua, anak-anak asli Papua. Itu yang penting buat saya. memang harus dari orang sini sendiri ya. Iya. Nah, kalau untuk pesan dari KDC sendiri kepada pemuda Papua Barat agar terlibat aktif dalam pelestarian laut itu apa? Kalau untuk pesan buat pemuda Papua Barat, saya mau sampaikan bahwa Papua Barat adalah provinsi konservasi ya. Mari kita jaga alam kita, lingkungan kita, baik hutan maupun laut, agar lebih kelab ya dikatakan ini provinsi Papua Barat. Ini kebanggaan kita loh. Betul. Anak-anak muda, bahwa kami adalah provinsi konservasi yang diketahui ya. Sumber daya alam, laut dan hutan sangat kaya Papua Barat. Kenapa kita tidak menjaga, kita lindungi dan jadikan itu sebagai kebanggaan kita anak muda, seperti jaga lingkungan, itu yang sangat utama. Menjaga lingkungan juga kan berdampak pada masyarakat sendiri karena menarik wisatawan tadi ya. Iya. Dan jangan biarkan masyarakat luar Papua itu melihatnya Papua itu hanya noken saja, Iya. hanya Asmat, hanya Raja Ampat gitu. Iya. Karena memang banyak potensinya gitu. Betul. Kita harus bangga juga di Papua Barat ini.
Wondama tuh sebenarnya, wah, saya tidak bisa katakan. Saya sendiri sudah menyelam dan saya pergi lihat sendiri. Saya mau katakan dari 3 tahun terakhir saya ikuti liveaboard yang masuk atau pinisi yang masuk itu. Kan ini tahun 2005 tambah meningkat. Ya, tahun 2005 ada ya yang setahu saya 6 kapal. Dari pertama dari 2002 cuma 2, 2003 hanya 3 seperti ini meningkat. Berarti ada sesuatu yang luar biasa kan. Jadi harapannya juga kalau pinisi kan memang kalau orang di luar itu pinisi Labuan Bajo. Ya. Nah, pinisi juga bisa di Papua Barat. Ya. Begitu ya Kak ya. Jadi yang acara yang sedang kami persiapkan di bulan November itu bagaimana ada finish yang akhirnya di sini. Jadi November itu kami buat event besar yang skalanya internasional. Internasional tadi ya. Ya, itu kami sampai menyiapkan kami ada sekitar 7 sampai 8 hari untuk memperkenalkan Wondama di mata dunia. Seperti itu. Dan besar harapan saya juga apabila Pace juga yang mendengar ini selaku kontributor Pesona Indonesia ataupun Ya. boleh bergabung biar memperkenalkan. Kalau tidak viral mungkin Ya. tidak bergerak begitu Kak. Jadi kami dengan berbasis ya komunitas yang mendorong ini. Jadi seperti rekam dive Nusantara dengan Ketapang. Kami hari ini sudah sampai persiapkan sampai influencernya semua. Oh iya. Dan ada influencer yang dari luar. Jadi dari Eropa. dokumentari juga ya. Ya. Jadi kami bukan hanya nasional. Iya, betul. Kami sudah berpikir sampai sejauh mungkin kalau mau buat sesuatu buat yang gila, betul. Kalian gila sekali. Iya, jangan tanggung-tanggung kan. Ya hari ini kami lakukan, kami sudah sampai tahapan itu. Dan kami akan melakukan Manokwari sebagai Kabupaten Manokwari ini sebagai penyelaman historis. Ya, karena Manokwari terkenal dengan itu penyelaman historis ya, Perang Dunia. Oh iya. Betul. Ya. Jadi Kami memang punya beda. Sinwamaru yang the best ya. Untuk Asia sekarang sudah the best. Semua penyelam kadang minta Sinwamaru ya. The best untuk Manokwari sekarang. Kami ya Manokwari lebih ke historis, Wondama lebih ke ya ikan dan lain-lain. Karena Wondama sangat kaya. Dan ini kami sudah persiapkan dan itu November kan kami lakukan seperti itu. Dan ini sudah sampai Oktober kami rencanakan dia akan promosi di Eropa Timur. Wah, langsung. Ini bukan pemerintah yang ini, tidak. Ini kami komunitas. Ya, Dari komunitas kecil ini. Ya, kami berpikir yang besar kan. Betul. Kalau hari ini pemerintah tidak bisa, pemerintah tidak bisa, kami akan tunjuk bahwa kami bisa, walaupun kami tidak punya apa-apa, kan seperti itu. Ini loh harus lihat. Semoga Bapak Gubernur lihat yang dinas ini bagaimana ini. Iya. Tapi jangan salah Kak, komunitas kecil tapi kalau punya keinginan besar, kemauan besar juga tidak kalah. Ya. Dan kami punya network. Betul. Ya, kami pelaku-pelaku ini kan sebenarnya punya network. Kami yang memiliki network. Jadi dengan network ketika ada saling membackup, merespon seperti itu. Harapan saya Bapak Gubernur bisa melihat ini persiapan kami. Kami pun akan rencana bertemu dengan Bapak Gubernur dan Bapak Sekda untuk menyampaikan acara kami. Karena kami sudah sudah mulai siapkan semua. Dan kami akan branding dia di bulan September akhir, kami akan branding acara ini. Papua Barat Journey 2025, Party Tourism. Wah. 2025. Itu dari judulnya saja udah sangat wow itu Kak. Ya. Itu dari judulnya saja udah sangat wow itu. Ya, jadi kami ada influencer yang kami bawa, influencer nasional. Ada. Dan ada juga influencer yang dari Eropa yang sudah siap. Oh, begitu. Dan 2 videografer Mangebay juga siap. Terus ada juga dari teman-teman dari luar, dari Eropa yang sudah sudah siap. Ini kami buat sesuatu yang bukan kami buat yang enggak,
kami betul-betul memang mau menunjukkan, mengangkat potensi Wondama dan Manokwari seperti itu. Kalau Manokwari penyelaman historis ya kami tunjukkan. Ini karena Uba ini Sinua Maru ini seperti itu. Ya betul-betul kami tunjukkan potensi yang ada seperti itu, Mbak. Nah, memang super sekali nih dari komunitas KDC ini ya, Kak ya. Nah, kalau ada tadi kan sudah disebutkan program pelatihan tadi dari SDM untuk menyelam gitu dan kegiatan khusus untuk generasi muda. Apabila yang ingin bergabung bisa menghubungi kemana nih, Kak? Adakah IG atau Iya, kami punya IG ada Ketapang Dive Community. Ketapang Dive Community. Nah, bagi pace-mace apabila ingin bergabung dan ingin juga ikut andil melestarikan lingkungan di Papua Barat bisa bergabung, bisa tanya-tanya di Instagram Ketapang Dive Community tadi ya Kak ya. Nah, ini nih Kak, terakhir apa harapan besar KDC ke depan untuk Laut Papua, mungkin juga untuk Indonesia secara umumnya? Ya, mungkin saya pikir untuk lebih melihat menjaga batas wilayah laut ini. Itu sangat penting ya. Terus yang kedua saya juga berharap melihat daerah-daerah yang sudah terkena beras ini. Ada beberapa daerah memang sebenarnya sudah terkena abrasi dan ini mungkin itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Ini sangat penting sehingga masyarakat pun yang tinggal di daerah itu akan tetap menjaga laut mereka, menjaga pulau mereka, menjaga dari segala macam ancaman di daerah yang memiliki potensi-potensi seperti itu. Seperti ada beberapa daerah yang sudah terkena abrasi dan akhirnya masyarakat harus bergeser. Jaga lingkungan itu sangat penting. Jaga laut itu sangat penting. Laut itu sumber kehidupan dan sumber kehidupan kami. Kehidupan kami seperti itu. Betul, wah luar biasa ya sahabat Pro 4. Karena waktu sudah harus memisahkan saya dan Kak Alex, dan ini banyak hal menarik dan inspiratif yang sudah dibagikan oleh Kak Alex selaku Ketua KDC. Ternyata menjaga laut itu bukan hanya tugas pemerintah atau nelayan saja, tapi kita semua bisa ambil bagian. Apalagi juga diharapkan pemerintah juga sudah membuka mata kembali karena laut yang di Papua Barat ini berpotensi besar dari sumber daya makanan dan dari pariwisatanya sendiri ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Alex sudah hadir dan berbagi cerita serta semangat positif di obrolan tematik hari ini. Nah, baik Sobat Budaya, demikian perbincangan kita dalam obrolan tematik hari ini dengan tema Siaga Laut bersama KDJ. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk lebih peduli pada laut sebagai sumber kehidupan kita bersama. Saya Kartika Dewi pamit undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya. Jaga alam, jaga laut, dan jaga masa depan.